Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Kurniawati dari Program Studi Manajemen dengan NIM 20208086 yang akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Service Quality dan Customer Trust terhadap Customer Loyalty melalui Customer Satisfaction sebagai variabel intervening pada layanan transportasi Gojek. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya. Yang pertama yaitu Ibu Muina Fadilah dan yang kedua yaitu Ibu Noni Kusmaningrum. Baik, saya akan memaparkan materi tentang skripsi saya. Latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut dan apa sih yang membuat saya itu yakin terhadap ini. Yaitu yang pertama saya jelaskan, Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010. Eh, Gojek lahir dari pengalaman Nadiem Makarim yang setiap hari memakai jasa ojek sebagai penjemputan saat kerja. Dengan hal ini, beliau melihat peluang untuk membangun dan mengembangkan layanan transportasi. Hingga saat ini Gojek terus berkembang dengan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari, termasuk seperti transportasi, pesanan antar makanan, dan antar barang. Saat ini penyedia layanan transportasi online terbesar yang masih bertahan di Indonesia adalah Gojek. Gojek dan Grab. Persaingan tersebut ke- sangat ketat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hal ini dibenarkan oleh fakta volume pesanan transportasi antara keduanya pada tabel di sini. Pesanan Gojek dan Grab pada Januari 2022 sampai Januari 2023 mengalami persaingan yang sangat ketat. Terlihat dari presentase pesanan antara keduanya memiliki hasil yang selisih sedikit. Pada bulan September sampai Oktober, Gojek mengalami kenaikan 3%, akan tetapi Gojek tidak berhasil mempertahankan kenaikan tersebut sehingga terus mengalami penurunan pada bulan November 2022 sampai Januari 2023. Hal ini mengindikasikan konsumen tidak loyal dalam menggunakan Gojek. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Gojek harus segera melakukan sebuah usaha dengan cara meningkatkan loyalitas bagi para pelanggannya. Selanjutnya, kerangka pikir dan hipotesis dalam skripsi saya yaitu hipotesis 1, service quality, hipotesis 2, customer trust, hipotesis 3, service quality ke customer satisfaction, hipotesis 4, customer trust ke satisfaction, yang hipotesis kelima itu customer satisfaction ke customer loyalty. Uh, Perumusan masalah tersebut yang pertama yaitu apakah service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty, dan yang kedua apakah customer trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Yang ketiga yaitu apakah service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Yang keempat yaitu apakah customer trust berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction, dan yang kelima yaitu apakah customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang metodologi penelitian dalam skripsi saya. Yang pertama yaitu populasi sampel dan teknik pengambilan sampel.
Target populasi adalah sekumpulan satuan pengamatan atau objek yang memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna layanan Gojek. Dengan jumlah sampel yang akan diteliti adalah 120 responden. Dan yang kedua yaitu sumber dan metode pengumpulan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data primer, sedangkan pengumpulan data berupa penyebaran khusus secara online dengan WA dengan kriteria tertentu sebagai kebutuhan untuk data. Seperti kualifikasinya yaitu seperti konsumen yang pernah menggunakan Gojek lebih dari 2 kali dan konsumen yang berada di Yogyakarta. Teknik analisis data yaitu satu, pengertian uji validitas menurut Sugiono adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh penelitian. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Kemudian untuk yang kedua yaitu uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari sebuah konstruk. Dapat dikatakan koefisien reliabilitasnya lebih sebesar dari 0,60, maka secara keseluruhan dinyatakan reliable. Dan dalam hal pembahasan ini saya membahas tentang uji normalitas dengan hasil sig 2 tilde memiliki nilai residual 0,05 maka dapat dikatakan normal. Kemudian di dalam uji heterozidasitas yaitu service quality .113 nilai signifikannya, yang kedua customer trust .632, yang ketiga customer satisfaction .501, dan yang kedua service quality .141, yang selanjutnya customer trust .720. Nilai signifikan 0,05 maka tidak terjadi heterozidasitas. Dan yang selanjutnya yaitu uji multikoleniaritas. Dalam hal ini nilai toleransi 0,1 dan nilai fit 10 maka tidak terjadi multikoleniaritas. Yang selanjutnya yaitu tentang uji pembahasan di berikutnya yaitu uji F. Persamaan 1,00 signifikannya nilai F-nya 144,484. Kemudian yang kedua yaitu 0,00 dengan nilai F 84,728 memiliki nilai signifikan 0,000 itu lebih dari 0,05 maka terdapat pengaruh. Yang selanjutnya yaitu uji T. Nilai dari T hitung atau T tabel dan nilai signifikan yaitu lebih
kecil 0,05, maka terdapat pengaruh secara facial. Kok lebih kecil toh? Maaf, maaf. Lebih besar. Nilai dari hitung tabel dari signifikan itu 0,05, maka terdapat pengaruh secara parsial. Uji Sobel pada persamaan tersebut yaitu persamaan satu, customer satisfaction, service quality, dan customer loyalty memiliki dari perhitungan tes Sobel di atas merupakan Sobel tes statistik dengan hasil 2,87878,516 dengan tingkat kesalahan 5%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 2,87878,516 itu lebih besar dari 1,9. Jadi dapat dikatakan bahwa customer satisfaction mampu memediasi service quality terhadap customer loyalty. Kemudian untuk yang persamaan uji Sobel yang kedua, dari hasil perhitungan tes Sobel di atas mendapatkan Sobel tes statistik 1,7439291 dengan tingkat kesalahan 5%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 1,7439291 itu kurang dari 1,9. Jadi dapat dikatakan bahwa customer satisfaction tidak mampu memediasi customer trust terhadap customer loyalty secara parsial. Selanjutnya itu kesimpulan satu, variabel service quality terhadap customer loyalty secara langsung berpengaruh positif dan signifikan. Yang kedua, variabel customer trust terhadap customer satisfaction secara langsung berpengaruh positif dan signifikan. Yang ketiga yaitu variabel service quality dan terhadap customer satisfaction secara langsung berpengaruh positif dan signifikan. Yang keempat, variabel customer trust terhadap customer satisfaction secara langsung berpengaruh positif dan signifikan. Yang kelima, variabel customer satisfaction terhadap customer loyalty secara langsung berpengaruh positif dan signifikan. Yang keenam, variabel customer satisfaction mampu memediasi hubungan service quality dan customer loyalty. Dan yang terakhir, variabel customer satisfaction tidak mampu memediasi hubungan customer trust dengan customer loyalty. Baik, keterbatasan dalam penelitian saya itu yang pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya diambil dari wilayah Yogyakarta. Dan yang kedua, kurangnya variabel dalam ini sehingga perlu adanya variabel untuk memperkuat hasil penelitian saya. Saran dari hasil olah data saya yaitu berasal hasil dari penelitian penulis mengajukan beberapa saran baik kepada perusahaan maupun peneliti di masa mendatang. Bagi peneliti yang akan datang disarankan untuk menambah variabel lain dan yang sekiranya dapat mempengaruhi variabel yang seperti customer loyalty. Selain itu, peneliti yang akan datang juga dapat fokus pada penelitian dengan sampel yang lebih besar atau banyak agar data semakin akurat dan terkini. Bagi perusahaan, perusahaan harus memperhatikan terkait meningkatkan service quality dan customer trust karena dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan konsumen, hal tersebut konsumen dapat percaya bahwa Gojek memiliki kualitas pelayanan yang baik. Bagi pengajar, yaitu konsumen perlu memperhatikan yang bersangkutan terhadap untuk melakukan pemilihan ulang dalam hal pemilihan jasa transportasi ojek di Indonesia. Baik, terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi dari hasil skripsi saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.